sebelumnya untuk mengetahui, mmm, perilaku, apa sih itu perilaku? Nah, di dalam ABA menganalisa fungsi perilaku atau, fungsi perilaku ini biasanya artinya, kenapa perilaku itu terjadi gitu. Jadi alasan seseorang berperilaku itu menjadi hal yang krusial dalam kesuksesan, penanganan yang diberikan. Nah, kita balik lagi kan pertanyaannya, untuk melihat perilaku negatif, apa sih perilaku itu? Eee Nah, perilaku ini adalah produk yang dipelajari dan dipertahankan melalui interaksi individu dengan lingkungan sosial dan fisik. Jadi, interaksi perilaku seorang individu dengan lingkungannya ini digambarkan sebagai kontingensi penguatan positif atau negatif. Jadi, kalau kita lihat, biasanya nih perilaku orang Indonesia dengan perilaku, mungkin, orang Inggris itu berbeda. Kenapa ya? Karena memang, lingkungannya berbeda. Nah, eee, perilaku ini adalah, produk interaksi dari individu dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan, fisik di sekitarnya. Jadi memang, eee, perilaku ini akan muncul sesuai dengan, lingkungan, di mana individu itu tinggal, begitu. Jadi memang kalau kita membahas perilaku nantinya apa namanya, di slide selanjutnya biasanya kita selalu memikirkan, eee, antara individu itu dengan lingkungan sekitarnya. Ini oke. Nah, kalau kita, di dalam ABA ini biasanya kita ada, tiga 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 konsep gitu untuk memahami perilaku. Jadi ada yang namanya konsep anteseden. Nah, anteseden ini biasanya kita lihat apa yang terjadi sebelum perilaku bermasalah atau perilaku negatif. Nah, bisa jadi hal yang tidak terduga seperti kalau misalnya kita tidak sarapan, terlambat masuk kelas, tidak tidur nyenyak, itu bisa memprovokasi mungkin perilaku negatif atau perilaku bermasalah. Yang kedua kita bisa melihat, behavior-nya, perilaku apa sih yang sebenarnya negatif gitu kan. Balik lagi selama 1,5 jam ke depan, mungkin konsep perilaku bermasalah, perilaku negatif, ini kita akan lihat, eee, apa ya, kita memiliki, makna yang sama gitu. Jadi kalau kalau nanti saya bilang ada perilaku bermasalah atau perilaku negatif, ini biasanya memiliki arti yang sama. Nah, nanti saya akan juga jelaskan perilaku adaptif dan perilaku maladaptif. Nah, untuk melihat perilaku, yang ingin diubah biasanya atau perilaku yang, mungkin kita ingin targetkan, itu biasanya kita, pastikan bahwa perilaku ini bisa dilihat, bisa diobservasi, atau dan perilaku ini bisa diukur. Jadi misalnya kita nggak akan bilang, "Oh, pagi ini Mbak Via marah ya," gitu. Mungkin untuk, behavior analysis, ini akan sulit gitu, bagaimana kita tahu kalau, pagi ini misalnya saya marah gitu, karena, eee, perilakunya tidak bisa diobservasi dan kita akan mengalami kesulitan untuk mengukur bagaimana sih intensitas marahnya, Mbak Via, seperti itu. Atau mungkin, "Oh ya, pagi ini, mungkin, Mbak Via sedang mengantuk." Nah, mungkin mengantuk ini apa perilakunya yang ditampilkan, bagaimana kita bisa mengukur perilaku mengantuk. Jadi memang, kalau di behavior analysis seperti mengantuk, marah, atau perasaan-perasaan itu tidak kita, gunakan karena sulit diobservasi secara objektif dan juga kesulitan untuk diukur. Nah, konsep ketiga ini ada yang namanya konsekuensi. Nah, jadi apa yang terjadi setelah perilaku? Konsekuensi ini biasanya dari lingkungan sekitar seperti, mungkin dimarahin ibu, tidak mendapat akses untuk main iPad, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau melihat kenapa seseorang berperilaku negatif, itu kita lihat lagi, oke perilaku negatif ini yang menurut kita perilaku negatif misalnya memukul. Nah, kita lihat lagi memukul sebelum, si anak ini memukul apa yang terjadi. Mungkin, oh ya,
si anak ini memukul ketika mungkin, iPad-nya diambil. Nah, mungkin anak ini sedang bermain iPad sebelumnya, lalu iPad-nya diambil. Nah, konsekuensinya adalah, orang tuanya oke, setelah orang tuanya mungkin dipukul, anaknya dikasih lagi iPad-nya. Nah, ini konsekuensinya. Jadi konsekuensinya adalah si orang tua ini memberikan iPad-nya kembali kepada si anak. Eee, s jadi kalau tadi, saya bilang, dalam ABA perilakunya seperti ini, di dalam ABA kita punya 3 konsep seperti ini. Nah, balik lagi, apa sih ABA itu? ABA ini ilmu sains yang menerapkan, teknik untuk mengubah perilaku berdasarkan prinsip perilaku. Jadi kalau misalnya, eee, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, prinsip behaviorism di dalam psikologi, memang behavior analysis ini juga, sejarahnya ini, eee, menggunakan prinsip-prinsip perilaku dari behaviorism, yang lalu diterapkan secara sistematis, lalu kita lebih bukan mengubah sih, lebih me-adjust gitu untuk, bisa digunakan secara sistematis di lingkungan sosial. Jadi memang, applied behavior analysis ini adalah ilmu terapan, yang dikembangkan dari prinsip behaviorisme, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bilang kita ingin mengubah perilaku negatif atau kita berbicara juga tentang perilaku itu sendiri, memang definisi perilaku negatif yang akan kita bahas ini biasanya perilaku yang tidak lazim secara budaya dengan intensitas, frekuensi, atau durasi yang sedemikian rupa sehingga keselamatan seseorang kemungkinan besar akan terancam atau misalnya perilaku yang kemungkinan besar akan membatasi penggunaan, dan mengakibatkan seseorang tidak dapat mengakses fasilitas umum masyarakat atau misalnya Eee, seperti definisi yang kedua, dijelaskan juga perilaku yang dapat digambarkan sebagai menantang ketika perilaku tersebut memiliki intensitas, frekuensi, durasi yang mengancam kualitas hidup atau keselamatan fisik individu atau orang lain, yang cenderung nanti mengarahkan respons yang bersifat membatasi, tidak menyenangkan, atau mengakibatkan pengucilan. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin perilaku negatifnya ini, balik lagi ada 3 komponen untuk kita bisa mengidentifikasikan perilaku negatif, intensitasnya, frekuensinya, dan durasinya yang mungkin cukup sering atau cukup, tinggi, yang dapat mengancam kualitas hidup atau keselamatan fisik individu atau orang lain. Jadi, eee, biasanya kita filter lagi kan, oke, dan balik lagi, ketika kita memfilter, perilaku ini juga nantinya untuk dijadikan target apakah, memang akan mengancam kualitas hidup individu tersebut atau si anak, dan juga dan orang lain di sekitarnya. Oke. Nah, di depan ini saya masih akan membicarakan tentang definisi-definisi. Nah, salah satu hal penting yang kita lakukan di dalam applied behavior analysis ini, kita melakukan functional behavior assessment. Eee, nah, mungkin ada beberapa peserta yang ikut, programnya LPTUI ya, mungkin ada yang sudah familiar juga dengan, functional behavior assessment atau mungkin juga banyak Bapak Ibu yang masih bingung. Eee, nah, kita akan bahas, secara sedikit apa itu FBA, di dalam applied behavior analysis. Nah, FBA ini sebetulnya kayak payung besarnya assessment dari ABA. Nah, FBA ini prosesnya itu sistematis. Jadi biasanya kita mengumpulkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya dan, eee, apa ya, kita bisa lihat, mmm, gimana sih, aku bingung nih, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya dan mempertahankan perilaku bermasalah. Nah,
Setelah kita melihat faktor-faktor tersebut, variabel-variabel begitu ya. Nah, kita, di FBA ini juga memulai untuk mencari tahu alasan kenapa perilaku tersebut, dilakukan oleh individu tersebut. Jadi memang, nanti prosesnya, ada beberapa proses gitu. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Biasanya ini FBA digunakan untuk menentukan target perilaku. Jadi mungkin, satu anak gitu, mungkin satu anak, "Oh ya Mbak Via, ini si anak ini dia memukul, dia juga menendang, nah dia juga berteriak." Nah, nanti mungkin satu anak ini atau satu individu biasanya tidak hanya akan melakukan satu perilaku negatif begitu, tapi beberapa perilaku negatif. Nah, apakah ketiganya akan dijadikan target perilaku, kita biasanya akan melihat lagi intensitasnya dan juga frekuensinya dan durasinya. Tadi 3 komponen tadi. Nah, di mana setelah mereview atau memfilter dari 3 komponen ini mana yang lebih tinggi, biasanya kita, mungkin akan prioritaskan, perilaku negatif yang intensitas, frekuensi, dan durasinya lebih tinggi untuk dijadikan target perilaku. Nah, FBA ini juga digunakan untuk membantu, eee, tim ABA untuk memecahkan masalah dan memilih intervensi untuk mengatasi perilaku bermasalah atau perilaku negatif. Nah, ini tadi kan saya bilang nih, FBA ini, fasenya itu kalau kita lihat ini kayak, segitiga yang terbalik gitu ya. Mmm Jadi dari kita mulai mengumpulkan data, lalu juga ada penyaringan data, membuat hipotesa masalah perilaku atau perilaku negatifnya, lalu kita, pinpoint target perilaku, kita pilih, target perilaku yang kita prioritaskan dan fungsinya, dan kita maksudnya di sini kita cari tahu alasan kenapa si anak ini melakukan masalah perilaku atau perilaku negatif. Nah, setelah pinpoint ini juga biasanya kita nanti akan memilih treatment yang akan kita lakukan. Lalu dimonitor treatment-nya, kita lihat gimana sih kita tahu nih, Mbak Via, treatment-nya ini, sukses atau efektif atau enggak, dan juga follow up yang terakhir. Oke. Nah, kita nah, nanti dulu nih aku balik lagi, Bapak Ibu ingat ya, kita ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 fase yang akan kita bahas. Nah, fase yang pertama ini pengumpulan data. Nah, asesmen ini, asesmen perilaku menjadi panduan dalam membuat deskripsi, prediksi pada penanganan yang akan diberikan. Nah, asesmen juga, digunakan untuk menganalisa fungsi dari perilaku bermasalah individu. Jadi memang asesmen ini, eee, biasanya juga dilakukannya secara bertahap dan, tidak tidak instan begitu, karena kita akan membutuhkan, pengambilan data yang, komprehensif. Jadi ada 2 asesmen yang kita lakukan, 2 jenis asesmen ini, asesmen langsung dan asesmen tidak langsung. Nah, kalau asesmen tidak langsung itu biasanya kita lakukan wawancara dan checklist. Maksudnya tidak langsung ini gimana sih, Mbak Via? Kalau asesmen tidak langsung ini kita lakukan, dengan melibatkan, orang-orang di sekitar klien. Nah jadi atau orang-orang di sekitar anak. Jadi, misalnya, eee, kita memiliki anak anak berkebutuhan khusus yang, melakukan perilaku bermasalah. Nah, mungkin si anak ini orang tua ini membawa si anak ini kan ke center, "Oke, kita akan lakukan, asesmen dulu ya," gitu. Nah, asesmen tidak langsung ini biasanya kita lakukan ke orang tuanya, ke pengasuhnya, eee, ke kakak atau adiknya. Jadi memang asesmen tidak langsung ini biasanya tidak melibatkan si anak langsung gitu, tapi melibatkan orang-orang sekitarnya. Jadi biasanya ada wawancara, "Oke Ibu, kalau misalnya" mungkin Bapak Ibu di sini juga kalau membawa, si anak untuk, daftar misalnya daftar daftar
kursus atau daftar apa, mungkin ada form yang harus diisi. Ini biasanya juga ada checklist, atau Bapak Ibu ya mau mendaftarkan anaknya ke center, biasanya ada pertanyaan yang harus diisi atau ada form yang diisi. Ini biasanya kita mengumpulkan, data. Jadi memang kalau dari Bapak Ibu sendiri, apa sih, perilaku yang dilakukan si anak ini, perilaku negatif apa, biasanya ini di mana. Nah, terus biasanya Bapak Ibu ini, apa yang dilakukan Bapak Ibu kalau si anak ini lagi, marah atau tantrum, seperti itu. Nah, itu asesmen tidak langsung. Kalau asesmen langsung ini yang akan kita bahas, asesmen langsung ini berkaitan dengan kita melihat, dan juga melakukan tes secara langsung kepada, si anak, seperti itu. Nah, keuntungan asesmen langsung ini, lebih dapat diandalkan dan juga pengamatannya langsung terhadap perilaku dan melibatkan lingkungan sehari-hari. Jadi, biasanya memang disarankan gitu kalau, behavior analysis ini kita juga bisa melihat langsung atau ada visit, misalnya visit ke rumah atau ke sekolah, tergantung di tempat di mana si anak ini melakukan perilaku negatif. Nah, memang keterbatasannya ini masih, analisisnya masih struktural, jadi mungkin belum paham langsung fungsi atau alasan secara jelas kenapa si anak ini melakukan masalah perilaku. Jadi biasanya masih menunjukkan korelasi. Nah, terus juga kalau misalnya kita observasi, mungkin pas kita observasi itu malah si anak ini lagi nggak melakukan perilaku negatifnya gitu. Jadi malah, "Oh, kayaknya malah observasinya tadi lancar-lancar aja ya, udah ditungguin nih, udah ada observasi," gitu kan. Eee, Malah si anak ini lagi oke gitu kan, perilakunya masih, bagus. Nah, asesmen ini memang penelitian juga menunjukkan bahwa mungkin mereka tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Balik lagi karena mungkin asesmen ini terbatas ya, hanya, eee, pada waktu tersebut, pada tempat tersebut, seperti itu. Nah, tadi ada 2 asesmen langsung, ini tes terstandarisasi dan juga observasi. Kita akan membahas yang pertama, tes yang terstandarisasi. Oke. Nah, ada beberapa jenis tes yang terstandarisasi, mungkin di sini, eee, bukan berarti ini misalnya behavior analyst-nya yang akan melakukan tes tersebut, tapi kita bisa menggunakan data dari tes tersebut, untuk, melihat atau menjadi, tambahan dari variabel-variabel yang akan kita observasi seperti itu. Jadi kalau kita tahu ada tes intelijensi, ada juga tes untuk, mendiagnosa spektrum autisme, ini kalau memang, eee, Bapak Ibu pernah melakukan tes tersebut dan kepada Anak anak atau klien gitu, itu nanti kalau memang nanti mau daftar ke center tertentu, baiknya memang di-share gitu kepada supervisornya. Jadi untuk menjadi tambahan data, seperti itu. Nah, kalau kita mungkin, lebih ke menggunakan, tes, untuk perilaku adaptif. Jadi, perilaku adaptif itu apa sih? Perilaku yang secara sosial signifikan, kayak mmm misalnya untuk meminta sesuatu, "Permisi Bu, saya mau ini perilaku adaptif contohnya. Nah, kalau perilaku maladaptif adaptif itu biasanya kalau si anak ini ya, kalau mungkin masih pada kecil-kecil, belum tahu cara meminta yang baik seperti apa, biasanya mereka, "Mas, aku mau ini," gitu kan, teriak gitu. Nah, mungkin mungkin masih teriak gitu atau mungkin, menangis atau mungkin memukul. Nah, ini perilaku maladaptif. Kenapa disebutnya maladaptif? Karena memang kalau kita lihat secara sosial ini mungkin kurang, sesuai dengan norma dan standar sosial, seperti itu. Jadi, eee, karena kan kita juga ingin mengajarkan, perilaku-perilaku di mana individu ini atau si anak ini bisa, tinggal dan berkembang hidupnya secara, meaningful gitu atau secara berarti. Jadi memang, perilaku yang
kita biasanya targetkan juga yang sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat. Nah, saya akan membahas, salah satu tes, yaitu tes Vineland, yang terakhir ini Vineland Adaptive Behavior Scale atau Behavior, Rating. Nah, alat ini memang berguna untuk mendiagnosis autisme, dan gangguan mental lainnya. Eee, nah, alat ini juga, bisa membantu untuk mengukur kemampuan anak-anak dan orang dewasa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Misalnya ada masalah di keterampilan komunikasi, keterampilan motorik, dan juga fungsi yang dibutuhkan untuk, kehidupan sehari-hari dan bersosialisasi. Jadi, mmm Vineland ini cukup komprehensif, alat ukurnya gitu. Formatnya ada beberapa format, jadi bisa digunakan ada format yang untuk digunakan, untuk guru, ada juga yang survei form, ada juga yang lebih lebih lengkap, dan juga ada form untuk, orang tua atau pengasuh. Jadi memang biasanya kenapa formatnya berbeda? Karena biasanya mungkin untuk guru, contohnya, guru tidak akan mengobservasi, perilaku yang, dilakukan di rumah seperti itu, karena memang fokus guru itu biasanya kan ada di sekolah. Jadi, eee, form yang digunakan tentunya berbeda karena untuk memenuhi kebutuhan, eee, si anak ini di sekolah, seperti itu. Mungkin yang perlu, kita ketahui lagi ini, biasanya untuk setiap alat ukur ini, setelah beberapa tahun mungkin ada update-nya ya begitu Bapak Ibu. Nah, ada cetakan terbaru dari Vineland Adaptive Behavior Scale ini, eee, sejak tahun 2016, yaitu yang ketiga, edisi yang ketiga. Jadi memang kalau kita, mungkin bahkan nggak cuma ABA, tapi juga mungkin ilmu-ilmu saintifik lainnya, kita berusaha terus update, ilmu kita dan juga menggunakan asesmen-asesmen yang terbaru yang mungkin lebih, sesuai dengan, kondisi saat ini gitu. Nah, domain di, Vineland ini juga ada 5. Ini saya mengambil salah satu formatnya yaitu survey form, yaitu ada komunikasi, terus living skills, contohnya kayak, living skills ini kehidupan sehari-hari kayak menggunakan toilet, mencuci tangan, mmm, jadi mencakup kayak self-help, eee ya self-help. Lalu juga ada sosialisasi, lalu ada domain untuk keterampilan motorik dan juga perilaku maladaptif. Jadi memang domain maladaptif ini bersifat opsional. Nah, ini contoh dari Vineland, mmm, dalam apa namanya, untuk formulir untuk orang tua dan pengasuh. Jadi kalau kita lihat nih Bapak Ibu bisa dilihat, biasanya kita menggunakan karena ini bersifat rating gitu, jadi kita gunakan 0, 1, dan 2. Jadi misalnya kalau kita lihat yang di atas ini, berikan rating 2 kalau si anak ini sering melakukan, perilaku tersebut. Nah, rating 1 kalau si anak ini kadang-kadang melakukan, kadang-kadang enggak. Nah, 0 untuk tidak pernah melakukan, perilaku tersebut. Jadi, perilaku yang ditanyakan juga di sini spesifik seperti itu. Nah, yang berikutnya setelah kita melakukan tes yang terstandar, kita melakukan observasi. Nah, observasi langsung ini biasanya kita gunakan ABC recording. Nah, kenapa namanya ABC? Tadi kita, ingat ya komponen di awal ada antecedent, behavior, dan juga consequence. Eee, jadi kita namain observasinya ABC recording seperti itu. Nah, ABC recording ini biasanya mengabarkan episode perilaku yang akurat, dan juga real time untuk, merekam antecedent, perilaku, dan konsekuensi. Jadi biasanya kalau ada anak, yang baru datang ke center atau
nggak cuma anak baru sih, mungkin kayak, oh kayaknya setelah liburan si anak ini perilakunya, mmm, ini nih Mbak Via kayaknya tadinya yang tadinya hanya berteriak sekarang dia memukul, oke kita observasi lagi gitu. Jadi memang, observasi ini, bebas dilakukan kapan saja, tidak hanya ketika si anak baru join ke center, tapi juga, eee, secara terus-menerus kalau memang dibutuhkan sesuai kebutuhan kita bisa observasi lagi. Nah, tadi kita, di awal ingat tentang, 3 term contingency. Nah, mengapa sih kita peduli dengan anteseden dan konsekuensi? Karena, dengan anteseden dan konsekuensi ini kita bisa mengetahui lebih jelas alasan si anak ini melakukan perilaku tersebut. Jadi anteseden ini mungkin bisa memicu perilaku tertentu dan konsekuensi tertentu ini mungkin, eee, yang mempertahankan atau yang membuat si anak ini terus melakukan perilaku tersebut gitu. Jadi kalau misalnya, eee, ketika si anak ini mukul terus orang tuanya ngasih iPad, mungkin si anak ini akan belajar gitu bahwa ketika dia, dengan memukul dia bisa mendapatkan iPad, kenapa dia harus minta, seperti itu. Jadi memang, kita juga sebagai, orang dewasa harus melihat konsekuensi apa sih yang kita berikan kepada si anak. Apakah ini, akan mempertahankan perilaku maladaptifnya, atau kita bisa menggunakan atau mengajarkan perilaku yang lebih adaptif, kepada si anak. Nah, mmm, biasanya akan terus diingat kalau ABA ini, oke, antecedennya apa? Kalau nanti terapisnya nanya, "Ibu, antecedennya apa?" Atau itu biasanya juga, artinya apa sih apa yang terjadi sebelum si anak ini marah gitu. Tadi ngapain ya Bu sebelum si anak ini marah atau sebelum si anak ini tantrum atau sebelum si anak ini memukul? Oh sebelumnya dia mungkin, ini kaos kakinya berbeda seperti itu. Ada juga klien saya yang kaos kakinya berbeda, itu dia bisa jadi tantrum seperti itu. Nah, oh gitu, oke oke. Nah, konsekuensinya, apa ya, tadi begitu dia tahu, apa namanya, begitu dia tahu kaos kakinya berbeda, lalu dia marah, terus konsekuensinya apa ya? Oh, tadi langsung kita ganti kaos kakinya, seperti itu. Oh oke, jadi ini seperti yang dilihat di form, sebelah, biasanya kita tulis lagi antecedennya apa yang terjadi sebelum perilaku itu terjadi di lingkungan, situasinya seperti apa, nah perilakunya apa, nah konsekuensinya apa. Mmm, jadi memang observasi ini juga, ditulis sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Jadi kita tidak mengira-ngira, oke, mmm, contohnya kita bisa lihat dari perilakunya, eee, pada jam 2.40 si T, mmm, memberitahu anak murid untuk mengerjakan tugas matematika secara, maksudnya tidak berisik. Nah, si si T ini berjalan ke sekitar ruangan dan juga melihat murid yang lain. Lalu si T ini bilang, "Semuanya bekerja selain kamu," gitu. "Aku nggak perlu ngasih tahu apa yang harus kamu lakukan." Nah, ini salah satu bentuk, ABC recording yang bisa kita pakai. Jadi memang kita tulis apa yang dilakukan, apa yang terjadi, lalu perilakunya apa, dan konsekuensinya apa. Balik lagi biasanya kalau di ABA ini memang agak spesifik, kalau misalnya kita observasi pada jam 10, oke, eee, nanti kita akan tulis nih di atas, yang observasi siapa, dimulai dari jam berapa, lalu, selesai observasi jam berapa. Nah, nanti ditulis lagi settingnya apa, karena biasanya memang balik lagi, perilaku ini tergantung dari lingkungannya. Mungkin aja ketika di sekolah kita nggak melihat si anak ini
memukul gurunya untuk meminta iPad. Kenapa ya? Karena mungkin memang tidak ada iPad di sekolah, tetapi kalau di rumah karena mungkin iPad ada gitu dan si anak nih biasanya tahu nih, iPad-nya disimpan di laci gitu kan, di laci yang tinggi. Nah, dia kan nggak bisa tuh ngambil di situ, akhirnya dia teriak-teriak atau memukul orang di sekitarnya untuk meminta iPad. Jadi kelihatan kan karena di sekolah nggak ada iPad, si anak yang nggak ada kesempatan untuk memukul. Tetapi kalau di rumah karena, ada iPad, eee jadi si anak ini ada kesempatan untuk memukul. Nah, berarti nanti kita bisa lihat lagi alasan si anak ini melakukan, eee, melakukan perilaku negatif yaitu memukul. Ini juga salah satu bentuk, ABC recording, kita tulis secara jelas, jadi nanti, untuk di perilakunya kita tidak menulis misalnya Joe itu marah atau Joe itu marah atau senang atau sedih. Jadi kita sebisa mungkin tidak menggunakan perasaan ketika mendeskripsikan perilaku. Nah, nanti, ini kita analisa hasil ABC-nya gitu kan. Mbak Via ini apa ya? Attention, escape, tangible, dan automatic. Nah, nanti kita lihat ini itu adalah fungsi kalau di ABA ini kita sebutnya fungsi, yang artinya sebetulnya sih fungsi itu alasan, biasanya ada 4 alasan seseorang melakukan perilaku tertentu. Nah, dari ABC data ini, supervisor itu biasanya melakukan, menganalisa, jadi dari hasil ini nanti dia baca satu-satu, oke, antecedent-nya seperti ini, berarti si Jo ini ingin main komputer, seperti itu. Nah, ingin main komputer, berarti dia tidak menginginkan atensi, tapi dia ingin, tangible. Tangible itu adalah benda. Jadi, oke, perilaku bermasalahnya muncul satu kali karena, sebuah benda gitu kan. Nanti oke, ada satu lagi, perilaku bermasalahnya muncul, karena si anak ini ingin meminta atensi. Jadi memang perilaku bermasalah juga belum tentu, karena si anak ini ingin mendapatkan benda seperti itu kalau tadi contoh saya, misalnya meminta iPad belum tentu juga ada beberapa anak yang mereka, menarik baju untuk menarik baju orang dewasa di sekitarnya untuk meminta, perhatian atau meminta atensi. Nah, ini berarti kebutuhannya atau alasan dia melakukan perilaku maladaptif ini untuk atensi gitu. Nah, tadi kita udah sedikit bahas tentang pengumpulan data, dan juga penyaringan data dan jadi ini oke balik lagi, ini analisa ABC recording ini lebih ke, eee, kita mencoba menyaring data dan membuat hipotesa masalah perilaku. Jadi memang, eee, mungkin kalau, ini nggak akan bisa dilakukan, apa ya, istilahnya dalam membuat analisa pun kita masih bisa membuat kesalahan gitu. Jadi belum tentu, hasil analisa dari ABC ini 100% si anak ini melakukan tantrum misalnya untuk mendapatkan atensi, itu tidak gitu. Jadi, ABC recording ini, membuat, eee, grafik tersebut ini adalah analisa, untuk hipotesa masalah perilaku, fungsinya atau alasan seorang anak melakukan perilaku negatif. Jadi kalau kita membicarakan tentang hipotesa ini belum 100% atau belum 99%, tapi mungkin lebih ke, hipotesanya ini masih oke 60-65% karena balik lagi setelah tadi kita melakukan, tes lalu juga observasi, di sini semakin kita mendapatkan, data yang komprehensif, eee, nah itu juga memungkinkan kita untuk membuat, apa ya, me membuat hasil kita lebih reliable seperti itu. Nah,
Sekarang kita akan membahas, bagaimana kita bagian ketiga yaitu pinpoint target perilaku. Nah, setelah tadi kita lihat hipotesanya kemungkinan, eee, si anak ini melakukan, eee, masalah perilaku negatif karena begini, nah kita lihat lagi alasannya. Nah, biasanya kalau kita nanti sudah bilang sudah masuk fase analisis, kita akan menyebutnya menjadi target perilaku. Nah, target perilaku ini bisa, mmm, bisa 2 bahkan kita bisa melihat dari 2 sisi. Kalau kita bilang, oke kita ingin perilaku negatifnya, marah-marah karena dia ingin minta iPad, target perilakunya berarti yang kita ingin turunkan adalah kita ingin turunkan tantrumnya, lalu kita ingin, mengajarkan dia cara meminta atau cara meminta iPad yang lebih baik gitu, cara berkomunikasi yang lebih baik. Jadi, eee, nah sebagai analis perilaku ini kita milihkan, oke, kita ingin memfokuskan komunikasinya. Nah, jadi target perilaku yang ingin kita lihat ini biasanya memang meningkatkan, perilaku meminta. Nah, target perilakunya jadi kita ingin tingkatkan si anak ini untuk meminta iPad secara, baik gitu. Kalau misalnya dulu hanya tantrum atau marah-marah, berteriak, nanti target perilakunya adalah meminta meminta eee, dengan baik gitu. Jadi nah, terus Mbak Via kita gimana gimana caranya kita tahu gitu kan, si anak ini, apa namanya, marah-marahnya sudah berkurang. Jadi memang nanti ketika fase treatment atau lagi diajarin si anaknya berkomunikasi, kita tetap, di-record datanya. Jadi seberapa sering dia marah-marah gitu, apakah semakin berkurang semenjak dia diajarkan, cara meminta yang baik, mmm atau mungkin masih sama nih frekuensinya gitu kan. Jadi yang biasanya, dia teriak-teriak gitu kan, "Ayo!" Gitu, itu selama 10 kali, sekarang, semenjak diajarin, "Oke kamu bisa bilang, 'Aku mau iPad,' gitu. Nah nanti kamu langsung dapet kok," gitu. iPad-nya itu dia teriaknya, masih 3 kali sih gitu kan, ya masih ada teriak-teriaknya gitu, tapi yang nanti kita bisa bandingkan lagi dari sebelum dilakukan treatment, lalu selama treatment seperti apa gitu, dan bisa kita lihat nanti kalau memang, eee, treatment efektif gitu atau misalnya target perilakunya ini menurun, dan meminta yang baik ini meningkat eee, secara signifikan, seperti itu. Nah, kalau tadi, aku udah bilang fungsinya, ini sebetulnya, tujuan, kita berperilaku. Bahkan nggak cuma intinya setiap individu ini kita rangkum menjadi, 4 tujuan seseorang melakukan suatu perilaku. Jadi ada yang namanya, sensori, ini biasanya kita ngingetnya kalau orang luar mungkin SEAT ya, sensory, escape, attention, atau tangible. Tapi kalau saya biasanya juga SATE, jadi sensory, attention, escape, sama tangible gitu. Jadi bahkan coba mungkin kita lihat lagi deh, tujuan kita berperilaku ini biasanya, untuk apa sih gitu. Kadang-kadang refleksi kepada diri sendiri itu lebih, kita bisa paham kalau, "Oh tadi kayaknya aku begini karena aku ingin, escape sesuatu deh," gitu. Nah, saya akan coba bahas. Jadi yang tujuan perilaku yang pertama itu stimulasi sensori. Jadi, setiap individu, hampir setiap individu kalau menurut saya ini biasanya, eee, melakukan, stimulasi sensori gitu. Jadi bahkan nggak cuma anak-anak berkebutuhan khusus, tapi kita bahkan eee, individu yang, istilahnya apa ya, Eee, yang normal begitu ya, yang tidak memiliki, keterbatasan ini juga
melakukan sensori gitu. Oh iya emang seperti apa sih Mbak Via? Ya mungkin kayak saya gini kan lagi goyang-goyang di dalam ketika duduk, atau mungkin biasanya nih, ketika kita lagi telepon juga ada beberapa orang yang telepon sambil jalan-jalan seperti itu. Eee, atau mungkin, ada yang, eee, apa ya, mungkin mengetuk meja seperti itu. Jadi, stimulasi sensori ini dilakukan oleh setiap individu. Nah, tujuannya biasanya lebih ke sensasi sih seperti itu. Jadi bukan karena orang lain, tapi ya untuk diri sendiri lebih merasakan, "Oh nyaman," gitu. Nah, yang kedua, melarikan diri atau menghindar. Jadi mungkin melarikan dirinya bukan kayak melarikan diri yang, kayak napi seperti itu ya, lebih ke misalnya melarikan diri atau menghindari situasi yang tidak mengenakan gitu. Misalnya misalnya, "Oh Mbak Via nanti, tolong laporannya dikirim ya jam 10," gitu kan. Nah biasanya kan kalau kita mungkin orang dewasa gitu ya, itu lebih ke, "Oh iya nanti ya, kayaknya mungkin agak terlambat nih, kalau saya dikumpulkannya nanti jam 12 boleh nggak ya?" Gitu. Nah biasanya kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini kan mungkin kurang, eee, kurang skill kemampuan untuk komunikasinya. Nah biasanya kalau, "Ade nanti kalau, Ade iPad-nya." Oh sorry, mungkin biasanya gini, "Ade nanti kita ke sekolah ya, kita berangkat jam 6," gitu kan. Eee, nah entar dia lama-lama ini mungkin lebih ke atau mungkin malah marah gitu kan, "Aku," biasanya teriak-teriak atau mungkin malah melempar benda gitu. Nah, jadi memang, setiap orang juga biasanya melakukan escape atau avoidance gitu kan. Nah yang berikutnya mencari perhatian. Mmm, Setiap individu juga pastinya berusaha untuk meminta perhatian orang lain, nggak cuma individu dengan ABK, tapi, kita sebagai individu, eee sebagai individu yang umum juga terus, ingin mendapatkan atensi begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang cuma misalnya ada Mbak Widya misalnya duduk di sebelah aku gitu kan. Nah, aku mungkin cukup nge-tap, eee, pundaknya Mbak Widya, itu nanti kita, pergi ngopi yuk gitu kan. Nah, mungkin kalau anak berkebutuhan khusus kan tidak tahu cara meminta atau cara berkomunikasi yang baik, akhirnya ya udah deh mungkin diambil itu ditarik, bajunya atau mungkin malah berteriak, atau malah malah memukul, seperti itu. Nah, yang terakhir tangible atau akses pada suatu benda atau item. Nah, bendanya ini kalau kita bilang tangible ini bisa jadi makanan, bisa jadi mainan, eee, bisa istilahnya benda-benda yang dibutuhkan gitu, oleh seseorang gitu. Jadi memang, tidak tercakup pada mainan saja, mungkin Eee, si anak ini ingin kursi gitu, kadang-kadang memang kalau kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini, eee, menyukai juga benda-benda yang terlihat umum seperti itu, bukan hanya mainan. Jadi kita pun berperilaku biasanya setiap individu ini berperilaku atas dasar dari salah satu fungsi tersebut atau tujuan di antara keempat ini. Jadi kalau saya melakukan suatu perilaku ini biasanya kalau nggak karena sensori, escape, attention, atau tangible. Semoga sampai sini Bapak Ibu sudah oke ya. Memang ini tujuan perilaku ini bukan konsep yang juga mudah untuk dipahami gitu. Karena kadang-kadang satu perilaku terlihat, oh kayaknya itu tuh Mbak Via, kayaknya dia nggak pengen si anak ini nggak pengen ngerjain tugasnya gitu. Padahal mungkin tujuan
si anak ini melakukan perilaku negatif atau maladaptif ini biasanya untuk, mmm, meminta meminta atensi gitu. Bahkan ada juga oke, salah satu contohnya gini, anak-anak berkebutuhan khusus, klien saya gitu, murid-murid saya, mungkin mereka terlihat memukul gitu kan, memukul, tapi sebenarnya yang ingin mereka tujuan mereka memukul itu sebetulnya adalah untuk mendapatkan stimulasi sensori gitu kan. Nah akhirnya kita lihat lagi kan, apakah dia ini memang untuk atensi atau dia ingin, eee, memenuhi stimulasi sensorinya sendiri gitu. Jadi, nanti kita lihat apakah, eee, perilaku ini dilakukan untuk mendapatkan akses ke sesuatu benda atau memang perilaku ini dilakukan dimanapun si anak itu berada gitu. Misalnya ya walaupun dia duduk sendirian tetap aja dia masih mukul-mukul badannya gitu. Oke, mungkin ini lebih ke sensori gitu kan. Jadi satu perilaku bisa terlihat sama tetapi tujuan perilaku atau fungsinya berbeda. Nah, untuk mengidentifikasikan target perilaku yang akan kita jadikan, mmm apa namanya, target perilaku di dalam penanganan ini, biasanya kita lakukan, refleksi dari data yang kita temukan. Apakah perilaku bermasalah atau perilaku negatifnya terkait dengan, karena si anak belum paham atau belum tahu gitu, jadi mungkin memang si anak ini nggak tahu cara meminta yang baik dan benar bagaimana. Nah, apakah ada buktinya? Misalnya buktinya ya dari, observasi. Nah, apakah anak tahu ekspektasi yang harus dilakukan pada situasi tersebut harus seperti apa? Mmm, Lalu juga bisa kita lihat apakah sebelumnya si anak ini memiliki sejarah melakukan atau mungkin pernah melakukan perilaku tersebut, atau mungkin kita bisa melihat apakah si anak ini sudah konsisten terhadap perilaku yang mirip dengan perilaku negatif, seperti itu. Jadi, kita kita identifikasi, perilaku yang ingin kita tingkatkan, yaitu misalnya kalau kita ingin meningkatkan perilaku meminta yang baik dan benar seperti apa, lalu juga nanti, oke, berarti target yang akan dikurangi, atau target perilaku yang akan diturunkan adalah berteriak. Target yang ingin ditingkatkan perilakunya adalah meminta secara baik, seperti itu. Nah, perilaku negatif atau perilaku bermasalah atau perilaku maladaptif ini biasanya, definisinya sama ya. Eee, nah asumsinya ini sebagian besar masalah perilaku, dipelajari gitu. Dan jadi memang asumsi-asumsi ini, memang bisa benar bisa salah gitu. Nah, asumsi ini kenapa memang dinamakan asumsi karena memang beberapa kasus adalah benar dan beberapa kasus, tidak benar. Nah, sebagian besar masalah perilaku dipelajari, ya bisa juga gitu karena, individu balik lagi melihat melakukan suatu perilaku ini karena mengobservasi di lingkungannya. Nah, perilaku adaptif dan maladaptif ini biasanya juga memiliki fungsi yang sama. Ya memang sebagian besar, betul karena misalnya perilaku adaptifnya tadi berteriak karena meminta iPad, perilaku maladaptifnya berteriak meminta iPad atau menarik baju orang tuanya untuk meminta iPad. Nah, perilaku adaptifnya itu yang nanti akan kita ajarkan, eee, perilaku meminta yang baik. Nah, ini fungsinya sama kan atau tujuannya sama, yaitu akses kepada suatu item, sesuatu benda. Jadi, nanti ketika kita setelah memahami tujuan perilakunya atau fungsi perilakunya biasanya, eee, kita akan mengajarkan perilaku baru yang lebih adaptif ini harus sesuai dengan, tujuan perilakunya agar nanti bisa menggantikan perilaku yang maladaptif tersebut menjadi perilaku yang lebih adaptif atau yang sesuai dengan norma masyarakat. Nah, berikutnya, saya akan membahas, beberapa treatment, eee,
yang umum dilakukan oleh behavior analyst. Nah, tapi dalam pelaksanaannya setiap treatment akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan si anak. Nah, jadi ada 2 jenis treatment kalau kita lihat, three term contingency ini 3 komponen dari perilaku mmm, ada antecedent treatment atau treatment yang biasanya kita berikan sebelum sebelum si anak ini berperilaku negatif, sebelum perilakunya muncul, dan juga consequence. Consequence treatment ini, biasanya lebih ke, setelah perilakunya muncul apa sih yang kita berikan gitu. Jadi, eee, terus Mbak Fia bisa nih kita gunakan kedua-duanya secara bersamaan, tentunya bisa. Nah nanti balik lagi, kita harus tetap, apa ya, ketika treatment ini nanti dipilih untuk diberikan kepada si anak ini harusnya, selalu kita ambil data. Jadi memang kalau dalam applied behavior analysis ini untuk mengetahui efektif atau tidak, kita akan melihat data. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas treatment, antecedent treatment. Ini beberapa, sebetulnya banyak banget antecedent, intervention mmm, yang bisa kita gunakan gitu. Nah, biasanya ini saya hanya membagikan beberapa beberapa intervensi yang umum. Jadi balik lagi tadi ada 4 fungsi atau 4 tujuan seseorang berperilaku. Nah, balik lagi sebetulnya setiap antecedent intervention juga bisa kita kondisikan, dan bisa kita buat sesuai fungsinya. Jadi kalau saya mau share sebetulnya juga banyak banget, kayak ada, eee, hampir puluhan. Nah ini, eee, en 6 intervensi yang, mungkin umum digunakan. Yang pertama, functional communication training. Nah, functional communication training ini, pelatihan komunikasi fungsional. Eee, jadi contohnya ini biasanya, ketika kita bisa melihat, jadi biasanya sebelum perilaku itu muncul, mungkin kayak kalau kita bisa mungkin dalam applied behavior analysis kita juga akan melihat simptom-simptom atau perilaku-perilaku yang akan muncul sebelum perilaku negatif. Jadi, mungkin sebelum si anak ini tantrum biasanya ada beberapa indikasi-indikasi indikator yang bisa kita lihat, dan kita berikan sebelum, si anak ini melakukan tantrum. Seperti mungkin si anak ini akan berkedip-kedip gitu. Jadi memang ada klien saya juga yang sebelum dia marah, dia itu kayak kayak begini, kayak apa sih istilahnya menggeram gitu kan, dengan mengedip-ngedipkan mata gitu untuk istilahnya menahan emosinya. Nah ini yang kita lakukan biasanya kita, eee memberikan functional communication. Jadi misalnya membantu, "Oke kamu mau iPad?" Boleh bilang, mmm, "Mau iPad," gitu, oke. Nah ketika dia udah bilang iPad, wow oke. Jadi sebelum si anak tantrum, jadi kita membantu dia untuk, mmm, apa ya, memberitahu, eee, cara berkomunikasi yang baik, seperti itu. Nah, metode pelatihan ini memang menggunakan ekspresi komunikatif yang harus setara dengan fungsi atau tujuan dari perilaku negatif atau dari masalah perilaku. Nah, biasanya juga memang perilaku negatif ini atau perilaku bermasalah ini memang tidak lebih dari sekadar komunikasi gitu. Jadi memang banyak, terutama umum dengan individu dengan berkebutuhan khusus, mereka melakukan perilaku bermasalah ini karena mereka tidak bisa berkomunikasi yang baik. Nah, dari situ istilah komunikasi fungsional berasal. Jadi, ada 2 alasan kenapa biasanya si anak melakukan masalah perilaku, yaitu karena anak tidak dapat berkomunikasi dengan cukup baik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau juga, komunikasinya tidak efektif gitu. Jadi memang mungkin si anak, sudah berusaha gitu, tapi tidak efektif mungkin karena tidak jelas atau mungkin modenya,
mungkin komunikasinya cukup sulit untuk si anak, seperti itu. Nah ini, jadi memang ada beberapa, metode komunikasi, kalau mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, COMPIC, Communicational Picture, atau PECS, Picture Exchange, System, itu juga sebetulnya, bisa digunakan gitu. Intinya, si anak ini istilahnya kita mengajarkan komunikasi yang sesuai dengan, nilai masyarakat gitu. Jadi bukan dengan berteriak, bukan dengan menarik baju, bukan dengan tantrum gitu. Nah, eee, atau juga misalnya ketika si anak ini, ingin menghindari tugas atau menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, jadi bisa diajarkan, eee eee, komunikasi seperti itu. Nah nah langkah-langkah yang bisa kita lakukan ini, balik lagi yang pertama adalah, eee, kita identifikasi tujuan kenapa si anak melakukan masalah perilaku, terus juga kita biasanya konsultasi nih sama speech-nya gitu kan, TW itu, gimana sih, respons komunikasi yang bisa kita terima dari anak, progresnya seperti apa. Karena memang tidak setiap anak, eee, memiliki kemampuan komunikasi yang, sama, atau mungkin ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang, oke mungkin kalau tidak sempurna kita bisa terima seperti ini, atau mungkin kalau memang anaknya tidak verbal kita akan gunakan PECS seperti itu. Jadi kalau PECS kan balik lagi ada gambar yang nanti anak ini bisa bisa tunjuk atau bisa berikan kepada, orang tua atau pengasuh. Nah, kita ajarkan respons dalam berkomunikasi ini seperti apa. Biasanya kalau awal-awal treatment ini, pokoknya setiap si anak ini minta, ya udah kita kasih, kita reinforce. Jadi kalau si anak ini meminta eee, dengan cara komunikasinya, kalau memang dia menggunakan gambar, PECS, oke gitu, begitu kita kasih. Begitu dia kasih, kartu gitu kan, mungkin kasih kartu nih, tulisannya, eee, mau iPad gitu kan, "Oke, silahkan ini iPad, 2 menit ya," gitu. Nah, nanti setelah itu, diambil lagi iPad-nya, langsung diajarkan lagi, langsung dibantu, diberi bantuan gitu kan untuk memberi, "Nih, mau iPad? Oke, sure, eee, oke boleh nih dapat iPad-nya." Eee, jadi memang, eee menciptakan peluang untuk, si anak ini meminta. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah konsisten, eee, balik lagi kalau kita tahu konsisten itu dari mana, biasanya eee, setiap kesempatan ini biasanya kita ambil datanya. Setiap ada kesempatan atau setiap, kita lagi terapi ini biasanya kita kita ambil datanya. Nah, nanti kita lihat, oke apakah frekuensi dia meminta semakin tinggi gitu kan, oke nih, nah nanti mungkin bisa kita sesuaikan jadwal jadwal reinforcement-nya seperti apa. Nah ini, eee, salah satu cara, kita melihat apakah, perilakunya memiliki fungsi yang sama atau tidak. Jadi contohnya ini saya memberikan contoh untuk di kelas. Eee, jadi kita lihat nama si anaknya Rizky, oke, Rizky ketika diberi tugas baru, antecedennya bisa kita lihat, tugas baru dari guru, perilakunya si Rizky melempar pensil. Nah, konsekuensinya, si guru datang ke meja murid untuk menegur. Nah, kita lihat lagi, oke, berarti ketika diberikan tugas baru, dia melempar pensil. Mungkin apa sih yang bisa kita ajarkan gitu kan, mengangkat tangan untuk meminta bantuan, kepada guru ini, replacement behavior ini behavior apa yang behavior pengganti yang lebih adaptif, seperti itu. Nah, eee, memang nah, kita lihat lagi kan di bawahnya, di bagian yang bawah ada setting event accommodation-nya,
karena ini di kelas, jadi eee, kita tidak edit istilahnya, kita tidak adjust. Nah, antecedennya kita mungkin kurangi jumlah soal dan juga beri kisi-kisi. Nah, antecedent intervention-nya mungkin tadinya 10 soal gitu ya, kalau soal tugasnya baru, sulit, nah ada 10 lagi, waduh itu siapa yang nggak pusing gitu kan. Nah, akhirnya mungkin nanti gurunya menampilkannya 3 dulu gitu. Nah, eee, inginnya adalah perilakunya bahwa si anak ini menyelesaikan tugas kan. Konsekuensinya, mmm, nah nanti setelah si anak ini menyelesaikan 3 diberi token atau pujian dan juga mungkin tambahan waktu untuk istirahat. Jadi, ini bisa kita lihat daripada si Rizky melempar pensil, lebih baik Rizky diajarkan untuk mengangkat tangan, dan meminta bantuan gitu. Jadi, bisa bisa jadi melempar pensil ini si Rizky mungkin untuk escape itu untuk menghindar dari, tugas atau situasi, yang sulit bagi Rizky. Nah, kalau dia memang kesulitan kenapa tidak kita ajarkan untuk meminta bantuan seperti itu. Nah, nanti kita, apa istilahnya, kita, adjust lagi tugasnya gitu kan, sehingga si Rizky dapat menyelesaikan secara mandiri. Nah tadi, oke, tadi sebentar, tadi ada sebentar, oke. Nah, kita udah selesai ke functional communication training. Yang kedua ada high probability request sequence. Nah, high probability request sequence ini sebetulnya kita mencari, momen yang pas gitu agar si anak lebih ingin istilahnya mengikuti, instruksi seperti itu. Jadi misalnya, ini salah satu contohnya nih, masalah perilakunya Dina menolak menggunakan jaket sebelum pergi main di luar. Nah, target perilakunya adalah Dina menggunakan jaket. Nah, gimana sih cara, si gurunya Dina ini, mmm, mem menginginkan Dina menggunakan jaket biasanya, "Oke Dina, sentuh hidungmu. Nah, sekarang goyangkan jarimu. Oke Dina, ambil jaketmu. Wow, keren ya. Oke, kalau udah diambil jaketnya, nah sekarang pakai." Gitu. Jadi memang biasanya high probability request ini, ditujukan untuk meningkatkan, kepatuhan si anak dan juga biasanya ketika kita, ketika kita memberi request atau instruksi ini memang disarankan cepat seperti itu. Bukan hanya cepat tapi istilahnya, eee, istilahnya ini lebih ke efisien gitu. Jadi begitu, "Dina sentuh hidungmu." "Wah keren itu hidungnya Dina, oke sekarang goyangkan jarimu." "Oke, itu jarinya, sekarang coba Dina ambil jaketnya." Nah diambil, "Wow iya keren jaketnya ya, oke sekarang pakai jaketnya." Gitu. Jadi memang, biasanya kita gunakan instruksi yang sudah diketahui si anak, dan juga biasanya instruksi instruksi ini sudah diketahui dan juga anak ini suka melakukannya. Nah biasanya terapis atau guru menerapkan strategi ini termasuk untuk menyelesaikan tugas akademis, memulai interaksi sosial, dan juga mematuhi instruksi guru dan terapis. Atau juga biasanya untuk perilaku bermasalah selama masa transisi dari lokasi yang berbeda. Jadi biasanya kalau anak-anak berkebutuhan khusus memang, memiliki masalah ketika transisi gitu atau dalam kepatuhan. Nah, biasanya kita bisa gunakan probability request sequence ini. Oke, balik lagi kita setiap anak kemampuannya berbeda. Jadi, nah, harus pahami dulu terapis atau gurunya, eee, apa sih kemampuan apa sih yang bisa si anak lakukan gitu, jangan bilang, "Oke Rizky pegang hidungnya," tapi si Rizky nggak tahu hidungnya yang mana gitu, jangan gitu, Kak. Atau misalnya, "Oke Rizky lompat-lompat," tapi ternyata, kakinya sedang cedera, seperti itu. Jadi, eee, memang ketika ingin memberikan instruksi yang mudah dipahami itu balik lagi, apakah si anak ini bisa melakukan instruksi tersebut, apakah memang si anak ini suka,
Kan biasanya tuh ada tuh anak-anak yang, "Oke, tepuk tangan, oke, high five." Nah, dan sesuaikan juga dengan usia dan tingkat perkembangan dan keterampilan anak. Jadi memang nanti, terapis atau gurunya membuat list, biasanya si anak ini bisa ngapain aja, seperti itu. Nah, tadi saya hanya akan membahas 2 jenis, intervensi yang menyeluruh gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada curricular revision. Jadi kayak tadi kalau kita lihat, eee, tadi si Rizky diberi 10 tugas. Nah, ternyata 10 tugas ini yang pertama, terlalu banyak dan terlalu sulit. Jadi oke, sebagai sebagai terapis atau sebagai guru, ini pastinya kita bisa adjust, kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Kenapa Mbak Via bilang guru sih gitu kan, karena sekarang, ABK juga istilahnya sudah ada sistem inklusi begitu ya. Jadi memang, mmm, disarankan juga kan, anak-anak dengan berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan. Tapi memang kurikulum yang ada mungkin terlalu sulit atau terlalu istilahnya terlalu complicated untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, guru juga, bisa melakukan revisi di mana, mmm, tujuannya, outcome-nya gitu ya yang diinginkan sama, tapi memang nanti dalam pemberian tugasnya ini, bisa disesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, yang keempat ini biasanya kita melakukan interspersed task atau, eee, interspersed ini bahasanya lebih ke di di sebentar saya lupa apa ya, interspersed tuh kayak dibagi-bagi gitu. Jadi kalau misalnya kita, mmm, kalau misalnya kita lagi melakukan suatu program gitu, kita tidak hanya, melakukan satu hal yang sama berulang-ulang. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya, eee, kita mengajarkan si anak mungkin untuk si anak ini, si anak ABK ini, eee, me-sorting atau gitu ya, men-sorting, benda, mungkin kayak benda sesuai warna, mungkin terlalu sulit gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, "Oke, kamu harus melakukan ini 10 trial," gitu kan. Nah, mungkin kita hanya melakukan 2 trial, lalu tugas yang mudah, nah nanti tugas yang sulit lagi, seperti itu. Jadi memang, tugasnya ini dipecah, seperti itu. Tujuannya balik lagi, Bapak Ibu, setiap antecedent intervention ini diberikan sebelum perilaku bermasalah. Jadi memang, kita memanipulasi stimulasi antecedent, di mana tujuannya adalah untuk membantu dan mensukseskan, program gitu. Jadi memang agar si anak ini diberikan bantuan terlebih dahulu di awal, agar dia tahu ekspektasi, atau perilaku apa yang harus dilakukan gitu. Jadi keenam ini memang diberikan untuk meningkatkan kesuksesan program dan meningkatkan, perilaku adaptifnya gitu. Nah, yang kelima, maximize choice. Jadi biasanya nih, kalau kalau kita tidak hanya akan memberikan misalnya, "Oke, sekarang sekarang kita akan belajar," gitu. Eee, "Kamu nanti setelah selesai tugasnya kamu akan mendapatkan, mmm, kamu akan mendapatkan bola," gitu kan. Nah, mungkin kenapa, si anak ini ketika dia udah tahu dia akan mendapatkan bola dan juga dia lalu dikasih tugasnya, kenapa dia masih melakukan perilaku bermasalah gitu. Mungkin lebih ke mungkin saat itu dia nggak mau bolanya gitu kan. Oke, dia memang memiliki preferensi bermain bola, tetapi mungkin pada momen itu dia tidak ingin bermain bola. Jadi yang bisa kita lakukan maximize choice, memaksimalisasi pilihan yaitu dengan memberikan beberapa pilihan. Oke nih mmm, kita bikin istilahnya reinforcer board gitu kan. Nah, jadi nanti, kamu bisa kalau kamu selesaiin tugas ini, kamu bisa milih eee, mau main bola atau mau main, pop it atau mau main permainan yang lain gitu kan.
Nah, ini salah satu, yang bisa kita lakukan. Jadi memberikan pilihan si anak ingin, eee, bekerja untuk apa gitu. Yang kedua maximize choice-nya juga bisa, "Oke, kita ada 2 tugas nih Rizky," gitu. Mmm, yang pertama tugas matematika, yang kedua tugas, bahasa. "Kamu mau yang mana dulu nih?" Gitu kan. Jadi, eee eee, kita membiarkan si anak ini memilih. Kenapa sih, pilihan itu penting gitu, karena balik lagi, setiap individu, tidak hanya individu dengan berkebutuhan khusus menyukai pilihan gitu. Bapak Ibu kalau dikasih misalnya, oke Bapak Ibu hanya dapat A gitu kan, mungkin, oh, ya udah gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu diberi pilihan, oke, Bapak Ibu boleh milih nih antara A, B, C. Nah, Bapak Ibu mau yang mana? Jadi dengan kita memberikan pilihan, kita juga menghargai, pilihannya si anak, menghargai pilihan individu tersebut, dan juga istilahnya kita respect autonomi. Jadi, respect autonomi dan dignity. Jadi kita menghargai keputusan dan kemandirian juga bentuk, apa ya istilahnya ya, ya bentuk penghargaan terhadap, individu tersebut gitu. Oke, kalau memang kamu mau, tugas bahasa dulu, oke kita tugas bahasa dulu, tugas bahasa sekian, 3 tugas, nanti setelah itu tugas matematika, kalau memang tugas matematika yang dia hindarkan karena sulit, oke tugas matematikanya boleh 1, tugas bahasa Indonesianya 3 gitu kan. Nah, nanti giliran berikutnya bisa kita coba, oke nanti, sekarang Bu Guru Bu Guru ya, gilirannya Bu Guru nih, nanti Bu Guru kasih 1 tugas matematika, nah nanti 2 tugas bahasa Indonesia. Nah, kita bisa juga coba setelah kita memberikan maximize choice, nanti kita ajarkan kayak misalnya, "Oke, gilirannya kamu, nanti gilirannya aku," gitu. Jadi memang, dengan begini kita juga mengajarkan, bahwa mereka punya pilihan dan kita menghargai pilihan mereka. Yang keenam, visual schedule. Ini juga diberikan sebelum, perilaku negatif atau perilaku bermasalah. Jadi memang, oke nih kita akan, mmm, oke Rizky, kita pertama akan, berdoa, terus kita akan, setelah berdoa nanti akan ada tugas matematika 1, lalu ada tugas bahasa, 2, lalu nanti Rizky bisa dapat main gitu. Nah, oke, nah selesaikan dia apa namanya, mengikuti, jadwal tersebut. Nah, "Oke Rizky, mainannya udah selesai. Nih selanjutnya kita akan ada tugas misalnya, cuci tangan." Nah, setelah kita akan mengerjakan 2 tugas, nanti Rizky boleh, eee, main, misalnya main lagi. Jadi mungkin setelah 2 tugas berikutnya selesai atau 3 tugas berikutnya selesai, Rizky bisa main. Nah, nanti nih bisa main besarnya nih Rizky bisa main yang lama kalau udah selesai 5 tugas. Itu bisa juga seperti itu. Nah, eee, berikut memang, beberapa antecedent intervention yang bisa kita berikan, eee, kepada anak. Nah, yang berikutnya adalah, consequence intervention. Nah, sebelum kita, membahas tentang, consequence intervention, saya akan membahas tentang, jenis reinforcement dan juga punishment. Jadi, ada 4 jenis konsekuensi yang kita lihat di dalam ABA. Nah, yang pertama, eee, kalau kita lihat ini penguatan atau reinforcement positif. Jadi, apa itu, penguatan positif atau positive reinforcement? Jadi ketika suatu perilaku, eee, segera diikuti oleh stimulus yang meningkatkan frekuensi perilaku di masa yang akan datang dalam kondisi serupa. Jadi, eee, ketika ada perilaku lalu konsekuensinya apa? Nah, konsekuensi yang diberikan ini, meningkatkan perilaku di masa yang akan datang. Jadi pemberian pemberian stimulus ini meningkatkan, perilaku di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di
eee, apa namanya, row di yang nomor 2, ada penguatan negatif. Penguatan negatif itu penghilangan suatu kejadian, eee, atau penghilangan suatu stimulus yang meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku di masa yang akan datang. Jadi, eee, sesuatu itu dihilangkan di dalam, apa ya, di dalam lingkungan tersebut. Nah, untuk meningkatkan perilaku tersebut di masa yang akan datang. Ini emang membingungkan, nanti saya akan, kasih visualnya, semoga lebih mudah. Jadi, kayak contohnya, saya akan memberi contoh penguatan negatif nih. Kalau penguatan negatif ini contohnya, misalnya Bapak Ibu ada digigit nyamuk kan, gatel tuh dia. Nah, karena gatel biasanya kita, garuk-garuk. Nah, di masa yang akan datang, ini kan karena setelah digaruk ini kan oke, gatelnya hilang nih, gatelnya hilang. Nah, akhirnya di masa yang akan datang kalau ada gatel lagi, kalau ada gatel di kulit Bapak Ibu, biasanya kita akan melakukan garuk-garuk. Jadi memang karena kita udah tahu nih cara istilahnya menghilangkan gatal itu dengan digaruk, akhirnya perilaku kita untuk menggaruk itu meningkat kalau kita, karena kita ingin menghilangkan gatal. Semoga sampai sini paham ya, memang agak bingung. Jadi yang ingin kita hilangkan ini negatif ini, maksudnya penguatan negatif ini, gatelnya ini dihilangkan. Nah, perilaku perilaku menggaruk kita meningkat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang, hukuman. Jadi kalau kita membahas hukuman di dalam ABA sebetulnya, eee, bukan sesuatu yang, apa ya istilahnya, hukumannya itu bukan kayak dipukul atau sebagainya gitu, tidak. Nah, kalau kayak hukuman positif nih, jadi pemberian stimulus, jadi stimulus ini diberikan untuk, mengurangi frekuensi perilaku di masa yang akan datang gitu. Jadi memang, eee, kalau kita memberi sesuatu, memasukkan sesuatu dengan harapan gitu ya, frekuensinya nih bisa menurun gitu. Kayak biasanya sih, biasanya ini contohnya, mungkin kalau dulu ini, penguatan positif ini memang lebih ke ini ya, jadi ketika si anak terlambat, dulu dikasihnya, "Oke, kalian harus menulis saya tidak akan terlambat selama 100 kali," gitu. Nah, yang diharapkan adalah, dengan memberi tugas, sesuatu ke lingkungan, untuk si anak ini tidak melakukan, perilaku terlambat di masa yang akan datang. Nah, itu memang seperti itu konsepnya, tetapi apakah disebut punishment? Disebut punishment ketika perilakunya menurun, tetapi kalau perilakunya tidak menurun sebetulnya tidak akan disebut punishment gitu. Begitu juga dengan disebut penguatan eee, ketika penguat itu akan meningkatkan perilaku di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau misalnya, "Oh iya tuh Mbak Via saya sudah kasih, eee, si anak peng eee, si anak ini, istilahnya, iya kok begitu dia, istilahnya apa ya, begitu dia menarik-narik, memukul-mukul tangan saya gitu ya, memukul-mukul tangan saya udah kasih dia iPad kok, kenapa masih dipukul-pukul ya?" Gitu kan. Mungkin, eee, itu bukan fungsi yang tepat gitu, mungkin si anak ini memukul-mukul, eee, bukan bukan minta iPad gitu, mungkin dia tujuan perilakunya bukan ke tangible, tetapi mungkin ke atensi gitu. Apakah sudah diberikan atensinya gitu kan. Jadi memang tadi, eee, dianggapnya, tujuan penguatnya itu adalah iPad, tapi ternyata tujuan perilakunya adalah ingin meminta atensi. Sehingga tadi kan jadi iPad-nya itu tidak, berfungsi sebagai, penguat, seperti itu. Begitu juga dengan disuruh menulis, kalau si anak ini masih terlambat besok, ya itu berarti bukan, sesuatu yang
menghukum gitu, itu tidak efektif gitu, karena perilaku terlambatnya masih ada gitu. Nah, nah sedangkan hukuman negatif ini eee, perilaku respon diikuti dengan penghilangan stimulus atau penurunan intensitas, di masa, mendatang. Jadi kalau dalam teorinya ini, eee, jadi kayak tadi ada suatu stimulus yang dihilangkan untuk untuk mengurangi perilaku di masa yang akan datang, seperti itu. Kalau di dalam ABA sendiri biasanya kita, tidak langsung menggunakan, punishment, intervention. Kenapa? Memang karena yang pertama, kita harus bisa, istilahnya konsisten dan memang ketika menggunakan, punishment intervention ini, biasanya tidak efektif karena ya, setiap orang biasanya menggunakannya kurang istilahnya apa ya, setiap punishment procedure-nya ini tidak bisa berjalan lancar karena biasanya miskonsepsi atau juga biasanya, karena masalah etik, seperti itu. Apakah dengan penerapan punishment intervention ini, si anak bisa kehilangan, eee, waktu belajarnya, seperti itu. Nah, akhirnya memang sebagian besar kita, gunakan, reinforcement procedure, seperti itu. Nah, ini, bagannya. Jadi, kalau positive reinforcement ini kita memberikan sesuatu, memberikan stimulus untuk meningkatkan perilaku. Kalau negative reinforcement kalau tanda plus ini artinya menambahkan, kalau, negatif ini kita mengurangi stimulus untuk meningkatkan perilaku. Ini yang reinforcement, kalau yang hukuman atau punishment, positive punishment ini kita menambahkan sesuatu untuk mengurangi perilaku, dan yang terakhir negative punishment kita mengambil sesuatu untuk mengurangi perilaku. Nah, mmm, nah ini balik lagi tadi perbedaan reinforcement dan punishment. Kalau kita ingin menganggap menamakan atau kita ingin menentukan apakah stimulus ini bersifat penguat atau penghukum, reinforcer atau, punisher, kita harus melihat di masa yang akan datang. Nah, konsekuensi tidak dianggap sebagai hukuman, kecuali perilaku tersebut benar-benar terjadi lebih jarang, atau intensitas lebih rendah dan dalam durasi yang lebih pendek. Jadi memang, hal yang sama juga berlaku untuk reinforcement. Jadi kita memang benar-benar tidak tahu apakah ini menjadi penguat atau punisher, sebelum kita tahu, perilakunya menurun atau meningkat di masa yang akan datang. Nah, kalau memang, reinforcer ini, ada assessment-nya juga gitu. Nah, karena dengan, punishment intervention ini yang pertama ada masalah etis juga, lalu juga, biasanya lebih sulit untuk dilakukan, memang, reinforcement intervention yang biasanya lebih mudah digunakan gitu. Nah, pastinya kita ingin menggunakan penguat atau reinforcer yang efektif. Gimana sih caranya dong, Mbak Via biar bisa tahu kalau reinforcer-nya ini efektif gitu? Nah, eee, pentingnya, pentingnya kita memberikan assessment lagi ini untuk memperkuat perilaku yang adaptif. Mungkin, kalau istilahnya kita pun sebagai individu lebih suka kalau misalnya kita diberikan sebuah, hal yang kita sukai, dibanding hal yang tidak kita sukai gitu. Jadi kalau memang, "Oke, terima kasih ya," mungkin dulu ketika mama saya nyuruh, saya nyuci piring gitu kan, daripada kalau misalnya saya nggak cuci piring, saya misalnya, "Oke, kamu nggak mama kasih nonton, bioskop," gitu kan, dibanding, "Oke, kamu sudah mau nyuci piring, oke, nih mama kasih kamu tiket untuk nonton sama misalnya kamu boleh buat beli, bubble tea, misalnya kayak gitu. Jadi, biasanya memang dengan menggunakan reinforcer ini,
eee, dengan menggunakan benda-benda atau hal-hal yang disukai oleh seorang individu ini biasanya memang lebih mudah untuk mengajarkan perilaku yang adaptif. Nah, eee, ada yang namanya, preference assessment. Jadi untuk mengidentifikasi apakah, penguat ini sudah sesuai, apa memang si anak ini suka pada benda tersebut atau pada aktivitas tersebut, kita lakukan preference assessment. Jadi ada 3 cara kita gunakan. Kita bisa, eee, bertanya, kalau kita lihat bagan ini ada 3 kolom, yang pertama bertanya, yang kedua free operan, yang ketiga trial base. Nah, mmm, dari jadi ketiga o oke, mmm, jadi memang, ketiga cara ini bisa kita gunakan untuk memilih penguat yang efektif. Oke, mmm, sebentar. Jadi memang ada saya akan membahas 4 eee, consequence intervention yang, mmm, biasanya lebih umum digunakan. Yang pertama positive reinforcement, yang kedua differential reinforcement, yang ketiga token ekonomi, yang keempat prompting. Nah, positive reinforcement tadi suatu hal, stimulus yang ditambahkan ke lingkungan untuk, meningkatkan perilaku, adaptif atau perilaku yang diinginkan. Nah, penguatan positif ini bisa kita kategorikan, berdasarkan fungsi. Jadi biasanya ada 5 kategori. Yang pertama edible atau makanan, lalu juga sensory, tangible, activity, dan social reinforcer. Jadi kita bisa, assess nih kira-kira anak ini kalau makanan dia suka apa ya? Karena mungkin ada juga anak yang, eee, tidak suka makanan, oke mungkin si anak ini lebih suka mainan, oke tangible, oke kita lihat mainannya apa ya gitu. Kemungkinan ada juga sensori, karena baik lagi setiap orang juga butuh, stimulasi sensori, mungkin dia suka mainan sensori gitu. Nah, atau aktivitas, mungkin si anak ini lebih suka lari-lari atau loncat-loncat. Nah, atau juga ada juga anak murid saya yang memang social reinforcer, jadi dia boleh milih kalau udah selesai tugas nih, "Oke kamu mau ngobrol sama siapa?" "Aku mau ngobrol sama Miss Via," gitu. "Oke, kamu boleh ngobrol, mau temanya apa?" Gitu. Jadi memang, mmm, 5 kategori ini bisa kita gunakan sebagai, reinforcer. Mmm, jadi berikut dalam, menerapkan positive reinforcement pastinya kita identifikasi dulu reinforcer-nya apa, nah nanti kita identifikasi juga target perilakunya, mmm, lalu kita gunakan continuous reinforcement di awal. Nah nanti kita hilangkan atau, sesuaikan jadwalnya sesuai dengan respons. Karena kita sudah mau habis, ini saya akan membahas sedikit, eee, te 3 intervensi yang lainnya. Yang kedua differential reinforcement. Nah, differential reinforcement ini intinya kita ingin memberikan penguat, eee, untuk perilaku yang adaptif, seperti itu. Jadi memang konsepnya ini memang lebih cukup complicated, tapi intinya adalah kita ingin atau memberikan penguatan terhadap perilaku yang ingin kita lihat, seperti itu. Yang berikutnya token ekonomi, mungkin ini lebih terdengar familiar di mana setiap mungkin kita ada 5 token gitu kan, si anak ini bisa mendapatkan token untuk tugas-tugas yang sudah selesai, lalu setelah dia mendapatkan token tersebut, si anak ini bisa menukar token ini dengan hal-hal yang ia sukai, seperti itu. Nah, jadi, jadi itu, mmm, se ya, jadi kita sudah mengumpulkan data, lalu kita juga sudah menyaring data dan membuat hipotesa analisa perilaku dengan hipotesa masalah perilaku dengan ABC recording. Kita lalu mem-pinpoint target perilaku, lalu kita juga
sudah membahas beberapa treatment yang bisa kita berikan. Lalu berikutnya kita akan memonitor treatment. Nah, memonitor efektivitas intervensi ini salah satunya dengan data atau grafik. Jadi namanya kita sebut visual analysis. Jadi dalam ABA ini biasanya kita lihat nih kalau di bawah sudah berapa sesi si George ini hadir di dalam sesi terapi. Nah, di atas ini mungkin berapa persen dia sudah benar melakukan perilaku yang kalau kita lihat ini FCR atau FCT ini yang bolong-bolong putih, yang bulat-bulat putih. Nah, CB ini biasanya challenging behavior. Jadi kalau kita lihat di baseline, challenging behavior-nya ini masih menaik karena dia belum tahu FCR, lalu diajarkan. FCR ini edukator pertama, lalu edukator kedua. Jadi di sini ada 4 edukator yang mengajarkan George untuk FCT, jadi untuk berespons secara fungsional. Nah, lalu setelah 1 bulan ini dites lagi nih yang terakhir, di bagian paling sebelah kanan, ternyata George masih bisa melakukan perilaku itu dan perilaku negatifnya atau challenging behavior-nya ini menurun drastis dari yang tadinya 65% atau 100% menjadi 0% seperti itu. Nah, ini bisa kita katakan bahwa treatment-nya, intervensinya efektif seperti itu. Seperti ini juga biasanya yang challenging behavior ini yang warna hitam itu bulat-bulat hitam, kalau bisa kita lihat kelamaan setelah beberapa sesi, ini ada yang setelah 41 sesi, sudah bisa challenging behavior-nya menurun, lalu functional FCT-nya, FCT training-nya meningkat. Jadi komunikasinya sudah lebih lancar seperti itu. Ini visual analysis yang kita lakukan sebagai sebagai behavior analyst seperti itu. Oke, lalu yang terakhir follow up. Jadi kita memang selalu follow up, selalu update lagi, bisa kita lakukan ABC recording lagi, observasi secara secara terus-menerus untuk making sure kalau treatment-nya ini sudah efektif seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja Mbak Widya, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Via untuk materi yang sangat luar biasa ya. Sebetulnya ini juga kemarin kita pas persiapan ini dengan materi yang sangat kompleks, semoga bisa dipahami begitu ya oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, ini pertanyaannya banyak banget nih Mbak Via sejujurnya gitu ya. Tapi saya izin untuk menggabungkan mungkin ya beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja saya bacakan ya. Untuk yang pertama nih Mbak Via, untuk tadi tes-tes yang dibahas, apakah sebetulnya boleh dilakukan oleh para ahli atau bisa dilakukan oleh shadow teacher di sekolah Mbak? Oke, kalau kayaknya kalau menurut saya memang untuk yang mungkin Mbak Widya juga bisa bantu kali ya. Kalau yang tes psikologi itu kan baiknya memang untuk yang psikolog gitu ya, Mbak Widya. Dan juga begitu juga untuk diagnosa. Ini memang karena tadi ada beberapa tes standar yang kita istilahnya bisa kita kumpulkan nih datanya. Tapi kalau memang seperti Vineland tadi itu bisa kita gunakan untuk shadow teacher. Tadi sudah saya juga jelaskan ada yang bentuknya untuk teacher atau survey form. Nah, balik lagi kayaknya Mbak Widya kalau yang tes diagnostik itu kayaknya nggak bisa ya memang untuk Iya. psikolog ya. Betul. Jadi mungkin tadi untuk lebih kepada melihat kondisi anaknya ya itu masih boleh, tapi kalau sampai diagnosis baiknya sudah dilakukan oleh psikolog. Nah, kemudian nih Mbak, kalau misalnya ada anak yang mungkin dia selalu marah ataupun mungkin menunjukkan perilaku mendorong, memukul, meludah ataupun tantrum, kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya atau mungkin konsekuensi yang tepat gitu ya bisa diberikan ketika memang perilaku itu dilakukan ketika anak tidak mendapatkan hal yang diinginkan. Oke, sebetulnya kalau kita pun melihat dari applied behavior analysis ini ada namanya topografi perilaku. Topografi itu bentuk perilaku. Nah,
kadang-kadang, eee, apa namanya, bentuk perilakunya ini bisa sama, tetapi tujuannya berbeda atau fungsinya berbeda, atau bahkan mungkin, fungsinya sama tapi kelihatannya juga berbeda-beda, seperti itu. Nah, jadi memang, baiknya biasanya kita lakukan lagi kan observasi langsung nih, pakai ABC recording tadi. Nah, pada situasi tertentu, perilaku apa sih yang muncul oleh anak gitu. Nah, nanti biasanya kita klasifikasikan lagi nih, apakah perilaku memukulnya muncul pada saat yang berbeda atau memang, mereka muncul pada saat yang sama dan bisa dikategorikan pada satu hal. Nah, kalau memang dikategorikan pada satu hal, nah kita lihat lagi nanti fungsinya, apakah memang tujuannya hanya untuk satu atau memang, berbeda-beda, seperti itu. Jadi memang ada beberapa cara untuk melihat, eee, perilaku yang biasanya langsung bersamaan. Jadi contohnya nih, kayak misalnya anak murid saya, eee, tadi, kalau dia sudah tantrum biasanya dia melakukan, mmm, beberapa hal sekaligus seperti menendang, berteriak, dan juga, menarik menarik baju seperti itu. Tapi, mmm ketika dia nah ini biasanya kita kategorikan sebagai tantrum. Tetapi untuk mengkategorikan itu juga biasanya kita lihat lagi nih, dan dia biasanya juga lebih baik memiliki fungsi yang sama atau tujuan yang sama, karena nanti bisa intervensinya bisa sama. Tetapi kalau nanti, tujuannya berbeda-beda gitu, mungkin tadi yang tantrum tujuannya ingin mendapatkan item atau iPad misalnya. Sedangkan, yang menarik baju itu intinya untuk meminta atensi, itu intervensinya bisa akan berbeda, seperti itu. Semoga menjawab nggak sih Mbak Widya? Coba Oke. Iya, jadi perlu di-grouping dulu juga, terus mungkin dilihat ya, betul-betul dipecah masing-masing perilaku itu antecedennya apa. Nah, baru ya, nanti konsekuensi yang tepat itu memang mengikuti dari anteseden perilakunya ya, Mbak, ya, begitu ya? iya betul. Lebih. Mohon maaf Mbak, kalau boleh menambahkan sedikit karena yang bertanya kan saya. Nah, maksudnya itu ketika anak memukul nih, langkah pertamanya itu seperti apa? Apakah kita kan nggak mungkin kita pukul balik gitu, supaya anak tuh mengerti, oh memukul ini harus dikurangin perilakunya gitu sih, lebih ke situ Mbak Via. Terima kasih. Mmm, eee, oh jadi tapi Berarti biasanya respons dari kitanya gitu ya, ketika perilaku itu terjadi gitu ya, Mbak Via ya? iya sih, heeh. Anteseden Oke, pertanyaan Ibu. sebetulnya memang, satu hal yang saya, pelajari juga setelah beberapa tahun kayaknya hampir, 9 tahun gitu ya di terapi perilaku, ini biasanya kita belajar poker face gitu sih. Jadi memang, bahkan, intinya kan, senetral mungkin gitu karena yang pertama kita nggak tahu, fungsi mereka untuk melakukan problem behavior ini apa gitu. Apakah dengan respons, tertentu ada memang anak murid saya yang memukul, eee, ingin apa ya, karena suka respons kita gitu kan. Sebenarnya dia ya untuk atensi, nah atensinya ini adalah dia ingin, apa ya, ingin melihat orang kesakitan seperti itu loh. Jadi memang, eee, kalau memang dia ingin bersosialisasi atau ingin bermain gitu kan, itu ya bisa diajarkan gitu kan, "Oke kamu kamu mau main peran gitu, oke aku boleh nih main peran begini gitu, atau mungkin nanti dicarikan, apa namanya, hal-hal yang lebih adaptif, yang lebih sesuai dengan norma seperti itu. Jadi, kalau menurut aku balik lagi ketika si anak ini memukul, kita nggak akan tahu respon yang harus diberikan seperti apa sampai kita tahu alasannya, seperti itu sih dan biasanya memang terus kita biasanya ngapain yang pertama sebelum kita tahu ya, biasanya saya tidak bereaksi gitu kan. Selain biasanya kita memang harus, mmm,
mempertimbangkan keamanan si anak dan keamanan kita gitu ya. Jadi nggak mungkin dong Mbak Via kita dipukul ya udah dipukul aja terus ya enggak, ya udah kita menghindar gitu kan. Menghindar sebisa mungkin melindungi diri kita sendiri kayak gitu sih. Jadi memang kita juga nggak ingin memukul balik. Kalau bisa jangan gitu, jangan ya gitu. Jadi memang di ABA di ABA pun oke kalau anak memukul kita mukul balik itu nggak ada seperti itu. Jadi lebih ke respons kita neutral dan kalau memang ingin mengajarkan sesuatu eh, itu mengajarkan perilaku yang adaptif sesuai dengan intervensinya nanti. Kalau memang dia masih butuh bantuan, oke dibantu aja gitu. Nanti kalau dia melakukan hal yang baik, itu biasanya kita lebih ke oke, wow great job kayak gitu sih kayak wah kayaknya dilebih-lebihkan seperti itu. Tapi kalau memang untuk perilaku bermasalah ketika itu sedang terjadi, kita biasanya nggak kasih respon yang lebih gitu sih. Oke, thank you Mbak Fia untuk jawabannya. Jadi mungkin untuk merangkum gitu ya, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mirip juga. Jadi kalau misalnya ada perilaku negatif, bisa jadi mungkin ekspresi wajah kita jangan-jangan jadi konsekuensinya ya secara nggak langsung gitu juga ya Mbak Fia. Misalnya mungkin ada perilaku negatif muncul, terus konsekuensi kita kalau ekspresi kita nggak netral misalnya, dan kita misalnya malah jadi memberi perhatian, jangan-jangan mungkin itu malah jadi konsekuensi yang sifatnya penguat gitu ya, karena anak jadi menerima perhatian kita ketika dia melakukan perilaku negatif gitu ya. Padahal sebetulnya mestinya kita bersikap netral dan mungkin nanti konsekuensinya baru kita proses setelah itu. Ya, betul banget Mbak Win. Oke, oke. Nah, kemudian juga ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin mohon maaf ya kalau pertanyaan sangat spesifik dan sifatnya kasus begitu ya, apalagi mungkin sudah ada diagnosisnya, izin untuk belum dapat kami akomodasi karena mungkin juga perlu dilihat asesmen lebih lanjut begitu ya. Jadi mungkin nanti pertanyaannya izin kami akomodasi untuk yang bersifat umum terlebih dulu. Kemudian juga nih Mbak Via, gimana ya kalau kita sudah memodifikasi konsekuensi ini, tapi ternyata anaknya masih tetap melakukan perilaku negatif yang sama, seolah tanpa rasa takut atau tanpa rasa bersalah. Itu gimana ya, Mbak Fia? Berarti mungkin ya yang pertama penguatnya tidak efektif seperti itu dan mungkin memang itu bukan fungsi atau tujuan atau fungsi dari perilakunya itu sendiri gitu. Nah, mungkin balik lagi kita harus lihat lagi nih hasil hipotesanya seperti apa, hasil observasinya seperti apa gitu. Yang harus diingat ini biasanya untuk awal-awal adalah jangan sampai kita menulis hasil observasi ini objektif. Atau misalnya tadi misalnya saya nih Mbak Widya lagi observasi ya. Rizky em, Rizky melempar pensil eh, tadi dia tidak sepertinya dia eh, apa namanya tidak suka dengan pensilnya seperti itu. Jadi em, istilahnya apa ya? Kita benar-benar tidak menggunakan perasaan dan juga tidak memasukkan hal-hal yang subjektif gitu. Jadi kalau tadi si observernya mengira-ngira itu kita nggak ada kira-kira sama sekali. Jadi apa yang terjadi tulis aja gitu. Oke, guru memberikan tugas di meja Rizky. Rizky melempar pensil. Guru kembali ke meja Rizky dan memarahi Rizky. Mungkin seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat lagi karena kenapa sih kita nggak ingin memasukkan perasaan atau hanya ingin yang terjadi karena kalau orang lain membaca laporan ini sebisa mungkin dia juga paham melihat situasinya yang terjadi gitu secara objektif gitu. Oke, thank you, Mbak. Nah, sebetulnya sejauh mana nih, Mbak, perilaku maladaptif pada anak ini tuh masih bisa kita maklumi dan kapan sebetulnya ini sudah perlu kita berikan terapi perilaku? Gitu. Tadi kita melihat ada beberapa komponen yang bisa kita lihat kalau perilaku ini negatif atau maladaptif begitu ya. Yang pertama intensitas, frekuensi, dan durasinya ini mengancam kualitas hidup atau keselamatan fisik individu dan juga orang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada juga nih kayak kasus sebenarnya anak murid saya juga ada dia suka ngambil HP mamahnya gitu. Jadi dia tiap ke sekolah gitu kan, dia suka bawa HP mamahnya gitu kan. Apakah kita akan em,
kita akan melihat lagi nih seberapa sering dia mengambil barang gitu. Karena balik lagi mungkin di sini kita pun sebagai behavior analyst juga paham ya Mbak Widya, kayak anak-anak berkebutuhan khusus biasanya juga comorbid gitu kan. Nah, dia memiliki mungkin gangguan disabilitas lainnya, mungkin gangguan psikolog lainnya gitu. Nah, kita lihat lagi, oke, dia mengambil barang, kita nggak akan langsung ngejudge gitu atau nge-label gitu kan. Oke, dia punya klepto gitu kita kan. Nah, kita lihat lagi intensitasnya gitu kan. Apakah kalau cuma sehari sekali dan mungkin hanya barang-barang mamahnya gitu kan. Dan mungkin mamahnya juga udah paham gitu loh. Apakah kita akan terus lapor kepada psikolog dan langsung akan memberikan intervensi? Mungkin tidak gitu. Karena sampai saat ini mungkin hanya 1 atau 2 barang gitu, dan 1 atau 2 barang ini juga bukan barang yang berharga seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari intensitasnya, kita tidak akan melakukan treatment gitu. Mohon maaf, mungkin ada yang sharing screen ini. Oh ya, iya. Jadi kita lihat lagi nanti setelah konsultasi, dilihat intensitas, frekuensi, dan durasinya. Apakah ini akan mengancam si anak gitu kan? Apakah si anak ini akan ternyata dia kalau pergi jalan-jalan enggak kok, dia nggak mengambil barang orang, dia hanya mengambil barang mamahnya gitu. Ya udah, berarti bukan kita nggak akan kita jadikan prioritas gitu. Begitu Mbak Widya, semoga menjawab ya. Jadi intensitasnya harus tinggi dan frekuensinya dan durasinya juga harus tinggi seperti itu. Iya, oke. Jadi mungkin kalau misalnya juga nggak terlalu tinggi atau mungkin hanya muncul di beberapa konteks, bisa jadi mungkin itu sebetulnya perilaku yang masih bisa dianggap wajar ya Mbak ya, gitu ya. Tapi kalau tadi sudah intensitas cukup tinggi, membahayakan, nah itu mungkin sudah butuh terapi. Nah, kemudian adakah mungkin pendekatan yang berbeda untuk pemberian terapi pada anak yang sudah lebih besar, misalnya usia sekolah dan remaja nih Mbak, dengan mungkin anak-anak yang di usia sekolah dasar begitu? Sebetulnya, jadi kalau ABA sendiri bukan hanya terapi untuk anak-anak kecil gitu, enggak juga. Bahkan klien saya sendiri memang sudah usianya cukup remaja gitu ya, sudah eh, ada juga yang memang kita program inklusi tadi, entah itu, makanya dari itu sebetulnya juga kalau sudah ada, apalagi udah ada program pemerintah inklusi, memang ada manfaatnya nih kalau guru-guru kita juga paham sedikit kan tentang tentang ABA ini, karena sebenarnya bisa aplikasi juga gitu kan di mana-mana gitu. Bahkan ABA ini mungkin kayak Mbak Widya nih ngumpulin token, ini enggak nih, misalnya ngumpulin kupon. Nah, ini kan ngumpulin setelah beli 10 kupon kopi gitu kan. Nanti yang ke-11 gratis. Ini sebenarnya juga konsepnya token ekonomi loh gitu. Jadi sebenarnya ABA juga bisa digunakan nanti untuk anak-anak yang sudah dewasa. Cuma pengaplikasiannya bagaimana, mungkin memang agak sedikit berbeda gitu. Nanti ketika anak-anak pergi sekolah, mungkin nanti jadwalnya disesuaikan, atau mungkin nanti ada program-program di mana si anak ini meningkatkan kemandiriannya seperti itu. Atau juga mungkin lebih kompleks. Mungkin nanti ada juga kita di sekolah saya misalnya yang sudah lebih dewasa ini, dia pergi kayak istilahnya internship seperti itu. Nanti internshipnya ini mungkin hanya diajarin, mungkin maaf ya, ketika kita berbicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin lebih ke yang agak sedikit parah sehingga mungkin mereka tidak bisa bersekolah seperti itu. Ada juga yang mungkin mereka diajarkan, oke, kita ajarin mereka ngepel yuk gitu. Mungkin mereka bisa bekerja menjadi cleaner atau janitor seperti itu kan. Jadi memang ada pastinya kita ajarkan kemampuan yang nantinya akan membantu mereka untuk hidup secara lebih mandiri seperti itu dan meningkatkan kualitas hidup mereka gitu sih Mbak. Oke, nah ini juga mungkin sekaligus menjawab yang bertanya gitu ya, perbedaan penerapan ABA pada anak tipikal dan atipikal atau berkebutuhan khusus ya Mbak ya. Tadi kalau berkebutuhan khusus fokusnya bisa untuk kemandirian atau bagaimana dia bisa melanjutkan hidup ke depannya. Tapi mungkin kalau anak-anak tipikal ya bisa kita lihat sebetulnya perilaku fungsional atau adaptifnya sesuai konteks sosialnya itu apa yang bisa diharapkan.